Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Masih lanjutan seputar rukun yang keempat dalam salat, yaitu membaca Fatihah. Walau ta'akhkhara, kalau seandainya itu kan, walau ta'akhkhara, kalau seandainya menunda atau lambat, melambatkan diri. Siapa yang menunda dan melambatkan diri? Masbukun, orang yang masbuk. Siapa tuh orang masbuk? Orang yang tidak punya waktu yang cukup untuk menyelesaikan Fatihah ketika berdiri bersama imam. Udah kita otak-atik kemarin itu bahwa masbuk bisa rakaat pertama, bisa rakaat kedua, bisa rakaat ketiga. Udah kita bahas tuh ya. Nah, yang bingung, masa ada masbuk di rakaat kedua? Ada. Rakaat pertama dia tak masbuk, tapi rakaat kedua masbuk. Bisa nggak tuh kejadiannya? Bisa. Gimana tuh? Tanya Kim TV, mana video minggu lalu? Karena semalam tuh udah kita bahas-bahas tuh. Rakaat pertama tak masbuk, tapi rakaat kedua bisa masbuk, bisa. Nah, itu yang lalu. Nah, seandainya ada makmum masbuk, kemudian dia lambatin. Nah, lambatin apa maksudnya? Gerakannya, imamnya ruku, dia tak langsung ruku. Padahal namanya masbuk. Kalau imamnya ruku, dia langsung ruku. Nah, apalagi begini keadaan masbuknya, lam yashtaghil bisunnatin. Nah, yang tidak menyibukkan diri dengan melakukan yang sunnah. Kalau ada orang masbuk, gitu berdiri Allahu Akbar, langsungnya dia Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Nggak ada menyibukkan diri dengan yang sunnah. Ini kalau imamnya ruku, maka dia seharusnya dianjurkan langsung ikut ruku. Beda nanti sama yang sempat menyibukkan dengan amalan sunnah. Allahu Akbar, udah tahu masbuk, imamnya udah lam yalid wa lam yulad. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbaru kabira, alhamdulillahi katsira. Ini cari perkara nih. Imamnya ruku, Allahu Akbar, itu dia nggak boleh langsung ikut ruku. Apa yang dia lakukan? Mengqadha, bahasanya boleh mengqadha ya, mengganti rugi waktu yang seharusnya dia pakai untuk baca Fatihah, seharusnya dapat 2 ayat. Karena dia baca doa iftitah, jadi nggak sempat 2 ayat Fatihah tadi terbaca, maka wajib ketika imamnya ruku dia baca 2 ayat Fatihah. Misal Allahu Akbar, dia baca doa iftitah 5 detik. Habis itu imamnya ruku, maka wajib dia bertahan berdiri selama 5 detik untuk membaca Fatihah. Bisa dipahami itu? Kalau dia langsung ruku gimana? Batal sholatnya. Sholat siapa sih? Makmum. Nah, kenapa? Wajib ganti rugi. Ngapain dibaca doa iftitah? Udah tahu masbuk. Nah, jelasnya. Kita bahas yang ini dulu. Kenapa dia lambatin? Dia nggak menyibukkan diri dengan doa iftitah, tapi dia langsung Allahu Akbar, Bismillah, Alhamdulillah, langsung baca Fatihah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar, imamnya ruku. Seharusnya apa yang dia lakukan? Ikut ruku. Tapi di sini dia ta'akhur, dia lambatkan, dia tunda rukunya untuk apa? Li'itmamil Fatihati, untuk menyempurnakan Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar. Bentar ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sami'allahu liman hamidah. Nah, ini kejadiannya kan gini jadinya. Kalau seandainya dia nggak langsung ikut ruku, dia sempurnakan Fatihahnya. Nah, falam yudrikil imama
maka dia tidak bisa menyusul imamnya, illa kecuali wahua si imamnya mu'tadilun, iktidal. Tadi sampai waladhdallin sami Allahu liman hamidah, berarti dia tidak bisa mendapati rukunya imam. Padahal konsep masbuk itu gimana? Masbuk akan mendapatkan rakaat kalau dapat rukunya imam. Jangan begini, ada orang yang agak payah nerima ini begini. Ya, dia jangankan ruku, berdiri aja tadi dia dapat kok, kan gitu. Apa maksudnya? Ada yang agak terjebaknya di situ. Bang, ente nggak dapat nih rakaatnya. Kenapa? Ente kan tadi masbuk. Kenapa imam ruku nggak langsung ruku? Ya tinggal 3 ayat lagi anak terusin. Ya pas imam iktidal, ente baru ruku. Itu nggak dapat rakaatnya. Kenapa nggak dapat? Lah kok nggak dapat ruku? Apa jawab dia? Jangankan ruku, aku berdiri aja tadi dapat. Kan gitu pikirnya. Paham maksudnya? Itu orang yang ngajinya nggak pakai kitab begitu. Ada orang yang ngajinya nggak pakai kitab. Nah, ini begini, fikih ini itu banyak akobahnya, banyak tanjakannya, banyak lika-likunya, yang kalau nggak dipahami, kan kalau secara logika masuk nggak tadi itu? Masuk gitu kan? Ente bilang anak nggak dapat ruku, jangankan ruku, anak berdiri aja tadi dapat sama imam. Imam baca Fatihah, anak masuk, anak takbir. Iya, tapi abang masbuk tuh harus dapat ruku. Nah, ya seharusnya kalau seandainya dia bilang ruku, jangan ruku, berdiri anak tadi ikut. Jadi kok dipermasalahkan kan gitu? Nah, padahal nggak begitu memang. Ya lihat ulama tuh gimana dibaca kitabnya. Nah itu tadi. Saya kemarin ngaji habis Isya malam Kamis agak lama karena ternyata ada seorang ustadz ngajar daerah Tembung. Tembung ini mirip-mirip Kuala Tanjung. Kenapa? Guru-guru tuan gurunya banyak. Dari dulu ulama-ulama di Tembung tuh banyak. Jadi mungkin udah banyak juga yang dulu-dulunya ngaji, kemudian ada pengajian ikut lagi. Nah ada seorang ustadz bilang begini, kalau seandainya sudah mandi wajib, maka langsung sholat boleh, tidak perlu wudhu lagi. Benar nggak sampai situ? Benar, sampai situ benar. Nah, tapi rinciannya nih yang salah. Jadi kata dia, kalau seandainya terjadi perkara yang membatalkan wudhu di tengah-tengah mandinya, itu nggak masalah, asal jangan setelah mandi. Karena logikanya namanya lagi mandi, kan gitu. Kalau terjadi perkara di situ, ya itu nggak masalah. Jangan begini, udah selesai mandi, baru dia buang angin, nah itu wajib wudhu lagi. Tapi kalau masih proses mandi, di situ tersentuh, nah itu nggak ada masalah. Pokoknya terangkat hadas besar, terangkatlah hadas kecil. Masuk ini sama orang-orang awam yang nggak pernah ngaji? Oh iya, tapi yang pernah ngaji dia punya filter. Nggak gitu kata guru kami, kan gitu. Nah, akhirnya ditanyakan ke kita. Oh, itu pertanyaannya agak-agak ini. Kenapa? Ustadznya pakai kitab, katanya. Ustadznya pakai kitab. Saya bilang, kalau begitu, kalau nanti ketemu lagi, sampaikan aja. Di kitab apa yang ada bacaan, ada nas, kalau di tengah proses mandi, di situ terjadi, maka nggak mesti wudhu lagi. Coba minta, entahnya saya nggak baca, tapi dibilang dia pakai kitab takrirat. Alah, tambah bermasalah. Saya bilang justru di takrirat, di situ yang dibilang disunnahkan memisah niat waktu basuh kemaluan. Di situ sengaja aku mengangkat hadas besar dari kemaluan depan, kemaluan belakang, supaya nanti ketika tersentuh itu udah lepas daripada kemaluan depan dan kemaluan belakang gitu. Nah itu tadi, ini kan namanya kalau boleh dibilang akobah, betul itu. Itu lika-liku fikih yang kadang nggak terbaca seperti itu. Padahal ukurannya apa? Ukurannya niat mandi wajib. Kalau sebelum niat mandi wajib, disitulah buang air besar, buang air kecil. Habis niat mandi wajib, nggak lagi terjadi perkara itu. Nah itu terangkat semua yang sebelum niat.
Tapi kalau kejadian batalnya buang air besar, buang air kecil, batalnya wudhu setelah niat mandi wajib, itu wajib diwudhukan lagi. Paham ya? Titik patokannya bukan proses mandi wajib, tapi titik patokannya adalah niat mandi wajib. Nah, di situ yang kadang kurang paham tadi itu. Nah, ini pentingnya ngaji talaki. Maka guru kami bilang, walaupun sudah bisa baca kitab sendiri, tetap ngaji itu harus berguru. Nah, saya ketika masuk ke Bogor, ke Azen itu, udah bisa baca kitab At-Takrib, bahkan itu udah saya bacalah sendiri gitu, kitab-kitab itu tadi. Tapi memang ngerasa, apa iya ya, apa gini ya pemahamannya, kan gitu. Walaupun udah baca itu tadi. Makanya udahlah, mondok lagi, talaki lagi dengan para guru. Nah, gitu tadi. Karena tadi, kadang ada yang itu jadi bukan nas, tapi pendapat pribadi kita, padahal itu dilarang. Saya ada moto satu kitab bagus saya rasa. Saya foto, tapi itu yang nulis ulama belakangan sini. Saya kirim sama santri saya yang sekarang udah di Yaman, sama kawan-kawan kami yang udah di Yaman. Maka saya bilang, tolong tanyakan sama masyayikh di Yaman, di Tarim, gimana komentarnya dengan buku atau kitab ini. Maka ditanyakan sama kawan-kawan kita yang dari Zainul Umam sekarang udah di Yaman, komentar ulama itu apa? Nah, kitab ini secara keseluruhannya bagus, kitab fikih. Ini secara keseluruhan bagus. Tapi jangan lepaskan dirimu dari kitab-kitab ulama terdahulu. Kitabnya Imam Ibnu Hajar, kitab Imam Zakaria Al-Ansori, jangan lepaskan. Kenapa? Karena ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama belakangan, itu sering menyisipkan ikhtiarat pilihan pendapat pribadinya di dalam kitabnya. Nah, itu kurang suka ternyata ulama Yaman begitu. Ngomong di kitab mana? Jangan ini pendapat saya. Kadang ada begitu. Nah, jadi makanya ini jadi ustadz pun saya sering ajarkan sama santri. Nah, kalau itu pendapat pribadi bilang kayaknya begini, tapi ini nggak ada di kitab ya. Jadi jangan diikutin. Nah, kalau misalnya memang kadang-kadang ada permasalahan seperti itu. Karena begini, orang kalau udah duduk, udah ngajar kitab, pikirnya yang keluar dari mulutnya, itu kitab semua pikir orang gitu. Padahal kadang ada pendapat pribadi. Nah, dan memang harus ada nasnya, harus ada rujukannya. Saya bilang, saya bisa tunjukkan, kalau memang setelah niat terjadi sentuhan kepada kemaluan, itu wajib wudu lagi, saya bisa tunjukkan kitabnya. Sekarang minta sama guru tadi untuk menunjukkan selama proses. Ah, itu di mana coba kitabnya? Ah, itu namanya bernas gitu ya. Jadi ngaji itu seperti itu, baru ada kualitasnya. Nah, kalau orang sekarang itu cara berpikirnya beda. Oh, kalau yang pakai kitab tuh mah semua bisa. Ini kan memang menciptakan pemikiran baru itu yang sudah. Ini yang payah nih. Ini anak-anak sekarang nih itu. Makanya yang kemarin sempat ada debat apa Ustadz Nuruddin sama Guru Gembul. Ustadz Nuruddin bilang, oh semuanya kok pendapat orang. Oh, Guru Gembul lah pendapat pribadinya. Loh, gimana? Siapa kita kan gitu? Nah, kok pendapat kita dipertimbangkan itu siapa kita? Apakah kita ahli ilmu kalam? Apa kita begini? Ya, tadi salahnya orang seperti itu. Maka kalau ngajar jangan lepas dari kitab. Sebutkan rujukannya di mana, nasnya di mana. Nah, itu yang seperti itu baru bagus kalau ngajar. Nah. Dan jadi kalau seandainya tadi dia bilang seperti itu, aku berdiri aja dapat baca nih di kitab nih. Nah, di kitab nih lanjutannya apa? Kalau imamnya iktidal, dia masih berdiri menyempurnakan Fatihahnya padahal dia masbuk, lagat rak'atuhu, sia-sia atau tidak dihitung rakaatnya yang itu. Paham ya? Rakaatnya yang itu tidak dihitung. Udah, nanti mau bilang apa? Nah, kalau seperti itu. Ini yang nulis Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Nah, yang nulis lagi I'anatul Talibin yang udah jadi rujukan santri. Nah, sedunia bahkan. Terus masa pendapat inti yang lebih benar gitu. Nah, gitu. Makanya harus ngaji dengan kitab. Nah, jadi lewat rakaatnya. Nah, kita bahas yang kedua tadi. Di sini kalau nunggu pembahasan yang kedua nanti dia di sholat berjamaah. Yang mana itu? Yang dia sempat menyibukkan diri dengan amalan sunnah. Allahu Akbar. Imam udah di ujung-ujung.
Dia Allahu Akbaru kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Ini boleh pakai ini, boleh enggak ya? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Allahu Akbar. Dihitung-hitung tadi itu ada sekitar 7 detik dia baca Fatihah. Kalau ini bagaimana? Ikut ruku? Enggak. Loh, tapi masbuk. Masbuk yang imamnya ruku, dia langsung ikut ruku kalau tidak menyibukkan diri dengan sunnah. Kalau dia menyibukkan diri dengan sunnah, wajib dia ganti waktu yang dia pakai untuk baca sunnah menjadi dia pakai untuk baca Fatihah. Waduh, iya ya, kok baca sunnah pula aku tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sami'allahu liman hamidah. Gimana nih orang? Sama kayak tadi. Rakaatnya lewat. Rakaatnya lewat. Tapi bedanya yang tadi dia bisa tidak lewat, yang ini nggak ada pilihan, dia nggak lewat. Kenapa? Karena dia wajib baca Fatihah, gitu ya. Nah, dan di sini saya baca di apanya ya, Hasyiah I'anatul Talibinnya. Ketika dia itu lewat seperti tadi itu, lagat rakaatuhu. Nah, dan dia itu lewat rakaatnya, anjurannya wala yarka, dan dia nggak perlu ikut ruku. Mau praktek pinggang lagi sakit. Ini kenapa saya minta kursi pinggang lagi sakit? Nggak apa-apa lah. Allah. Jadi misal lagi baca Fatihah, imam ruku, kemudian dia sempurnain, udahlah sedikit lagi nih. Lagi iyyaka na'budu atau sampai waladhdallin, sami Allahu liman hamidah, imamnya iktidal. Gimana rakaat dia nih? Lago. Sia-sia tadi hitung. Imam udah iktidal, maka apa yang dia lakukan? Turunkan tangan. Langsung ikut iktidal bersama imam. Perlu ruku lagi? Enggak. Kedua kasus tadi sama. Tidak dia ruku lagi. Kalau ruku lagi gimana? Kurang pahalanya tapi tidak sampai batal. Aduh. Ini tertulis di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Saya nggak baca, tapi saya suruh orang-orang, itu enaknya juga punya kawan-kawan yang bisa dia muzakarah. Tolong bahaskan, saya bilang. Ini kalau kasus begini ruku gimana? Kalau kasus begini ruku, ternyata dibahas. Nah, bahasanya wala yambagilaha ayyarka, hendaknya dia jangan ruku. Kalau dia ruku nggak batal, tapi pahalanya berkurang. Nah, itu tadi. Jadi kalau dia tetap ruku dulu kemudian i'tidal, ya itu nggak batal, tapi pahalanya berkurang. Tapi rakaatnya tetap tidak dihitung. Bisa dipahami itu ya. Langsung aja turunkan tangan ikut i'tidal. Nah, jadi jangan sempurnakan, kecuali kalau dia tahu ini bangsa imam yang rukunya panjang. Nah, ini kalau misal nih, kalau Bang Budin yang jadi imam tahu ruku dia 11 kali dia baca, misal aja gitu. Nah, jadi Fatihah bisalah disempurnakan. Kalau gitu silakan. Nah, jelas ya. Dan memang sebenarnya kalau ruku-ruku seperti itu agak dipanjangkan, apalagi bagi kita yang sholat di pinggir jalan. Kita udah bahas ya. Kalau sholat di pinggir jalan, yang kadang-kadang di tengah-tengah sholat banyak orang berdatangan masuk, dianjurkan untuk melamakan rukunya, dianjurkan untuk memanjangkan rukunya, supaya orang yang masuk masih sempat dapat rakaat. Nah, kalau kita sholat-sholat di masjid yang sering orang nyusul-nyusul, jamaah nyusul-nyusul datang-datang gitu, panjangin rukunya. Nah, kemudian kita bahas selanjutannya. Nah, baca Fatihah itu bagaimana? Ma'a basmalatin, serta basmalahnya. Madhab Syafi'i, Bismillah ini wajib dibaca dalam sholat beserta Fatihah. Madhab Hanafi sunnah. Madhab Maliki makruh. Waduh. Kalau kita sholat sama orang yang bermadhab Maliki, makruh baca Fatihah, baca basmalah sebelum Fatihah. Kalau ke maruku agak payah kita berjamaah nih. Kalau kita ke maruku agak payah kita berjamaah. Kenapa? Syarat sah berjamaah. Nah, i'tiqadul makmum.
harus yakin si makmum. Nah, sihhatu salatil imam, tentang sahnya salatnya imam, sihhatu salatil imam. Salat imam nih sah. Kalau di dalam keyakinan makmum imam nih salatnya tidak sah, nggak boleh kita jadi makmumnya. Mazhab Maliki, kami nggak baca basmalah. Kami Allahu Akbar langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh kita jadi makmumnya? Nggak boleh. Nggak boleh. Paham ya? Beda mazhab Imam Ahmad bin Hambal, mereka baca bismillah cuma pelan, itu nggak apa-apa diikuti. Mazhab Syafi'i kalau kita baca bismillahnya pelan sah nggak? Sah aja. Mana tahu. Satu waktu jadi imam di Masjid Muhammadiyah, yang mereka memang Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, langsung begitu. Kita disuruh jadi imam dalam jaga hati orang-orang Muhammadiyah ini begitu ya. Nah, mereka pelan, kita pelan juga. Sah nggak mazhab Syafi'i itu? Sah aja. Boleh aja, nggak ada masalah. Nah, walaupun pahalanya berkurang. Nah, jadi basmalah ini adalah bagian daripada Fatihah. Kita baca lanjutannya. Ai ma'a qiraatil basmalah, yakni baca Fatihah serta baca basmalah. Fa innaha, maka sesungguhnya basmalah ayatum minha, satu ayat daripada Fatihah. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'aha, membaca apa tuh? Basmalah. Summal Fatihata, kemudian baca Fatihah. Wa'addaha, dan Nabi menganggap Fatihah ayatam minha, itu satu ayat daripada Fatihah. Nah, hadis riwayat Imam Baihaqi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab wa bismillahirrahmanirrahim ayatum minha. Tidak sah salat kalau nggak baca Fatihah, dan bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat darinya. Kalau mazhab Maliki enggak, berdasarkan hadis. Kalau Rasulullah itu, ada juga hadis bunyinya seperti itu. Kalau Rasulullah itu berdiri untuk sholat, kabbara, Rasulullah bertakbir Allahu Akbar, thumma qara'a, kemudian dia membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ada gitu, enggak pakai bismillahnya. Nah, tapi kita kan ini ada juga yang pakai bismillah. Jadi udah memang 4 mazhab itu kalau dibilang semuanya benar. Yang nggak benar itu yang nggak bermazhab. Padahal bukan imam mazhab. Ya Allah. Kita ada di zaman orang nggak punya timbangan dalam mengukur keilmuan seseorang. Saya tadi ada yang lihat video tentang ada salah seorang da'i dari Wahabi lah, gitu. Da'i yang memang dari orang-orang Salafi Wahabi. Ketika itu dia dapat pertanyaan, apakah boleh sholat duha berjamaah? Kalau nggak boleh. Nah, nggak boleh sholat duha berjamaah, karena Rasul nggak pernah sholat duha berjamaah. Terus ada yang ngejawab dengan menunjukkan kitab Majmu' Syarah Muhazzab, tulisan Imam Nawawi. Apa komentar orang? Itu kan kata Imam Nawawi, bukan kata Nabi. Jadi beneran Ustadz ini yang memang langsung merujuk kepada Nabi. Menurutnya Ustadz ini lebih alim memahami hadis Nabi daripada Imam Nawawi. Kan gitu jadi. Itu orang sekarang gitu, nggak punya timbangan untuk menimbang-nimbang mana yang lebih alim gitu. Mana yang lebih alim. Ya Allah. Bisa begitu ya orang sekarang, saya itu bingung gitu. Nah, kok bisa sampai sebegitunya gitu. Ada lagi yang bilang bahwasannya Albani itu lebih alim dari Imam Ibnu Hajar. Ada yang seperti itu dah. Ya Allah, dalam hati. Ini orang timbangannya rusak semua atau gimana gitu. Nah, jadi maka berdasarkan hadis ini, hadis riwayat Imam Baihaqi tadi, bahwa itu adalah satu ayat daripada Fatihah. Nah,
Kemudian wa kadza min kulli suratin ghaira bara'atin. Dan begitu juga dia ini menjadi satu bagian daripada setiap surah selain surah Bara'ah, surah At-Taubah, surah ke-9. Jadi semuanya, semua surah selain surah Bara'ah itu bismillah itu bagian daripada surah itu. Dalilnya mana? Begini, para sahabat itu waktu mau membukukan Al-Quran di zamannya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, itu betul-betul apa bahasanya, menghapus, menyingkirkan semua yang bukan Al-Quran. Jangan sampai nanti ada orang salah paham, dipikirnya itu adalah Al-Quran. Jadi catatan-catatan tambahan buang, hadis-hadis yang mungkin berdampingan dengan ayat itu buang. Jadi betul-betul yang di dalam itu adalah Al-Quran. Mereka mau betul-betul itu murni Al-Quran. Jangan sampai ada orang menganggap satu huruf pun yang bukan Al-Quran dimasukkan ke dalam Al-Quran. Ternyata mereka tetap menuliskan Bismillah. Kalau mereka memang betul mau menyingkirkan semua yang bukan Al-Quran, kalau Bismillah itu bukan bagian dari setiap surah, seharusnya mereka singkirkan. Ternyata tidak. Mereka tahan, mereka pertahankan di situ. Maka maknanya ini memang Al-Quran. Diperkuat dengan hadis. Rasulullah pernah duduk bersama para sahabat. Ini kata Sayyidina Anas bin Malik. Duduk lagi agak murung Rasulullah. Kenapa? Karena barusan diejek-ejek sama orang kafir. Nah, kapan kejadiannya ini? Ketika anak beliau, anak laki-laki beliau yang terakhir, yakni Sayyiduna Ibrahim, itu meninggal dunia. Punya anak pertama Sayyiduna Qasim meninggal. Punya anak kedua Sayyiduna Abdullah meninggal, anak laki-laki. Punya anak ketiga Sayyiduna Ibrahim meninggal. Gak ada anak laki-laki Rasulullah. Akhirnya orang kafir langsung mengatakan, Muhammad abtar, Muhammad abtar, Muhammad putus, Muhammad lenyap atau hilang. Apa? Karena mereka memandang nasab itu dari anak laki-laki. Kalau nggak punya anak laki-laki, nasab akan putus. Maka diejek sama mereka, Muhammad abtar, Muhammad abtar. Senang kali orang kafir Quraisy kalau Nabi itu dalam keadaan tersudutkan seperti sedih. Maka Rasulullah diam. Tiba-tiba Rasulullah senyum. Rasulullah senyum gitu, senyum lebar betul. Sahabat nanya, ya Rasul, ada apa? Kok tadi kayaknya sedih, ini kelihatan senyum. Kata Rasulullah, turun ayat kepadaku. Satu ayat penuh, satu surah penuh dari awal sampai akhir. Surah apa tuh? Al-Kautsar. Gimana bunyi surahnya? Dibacakanlah kepada sahabat. Lihat, Rasulullah membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut Bismillah. Ikut basmalah. Ini adalah surah yang diturunkan secara utuh. Dan ternyata Rasulullah menyertakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Wahai Muhammad, kami telah memberikanmu banyak nikmat. Nah, washolli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang mengolok-ngolokmu, yang mengejekmu, merekalah yang putus dari rahmat Allah. Karena Nabi dibilang putus, langsung dihibur sama Allah. Enggak, nikmatmu banyak. Nah, syukuri itu dengan sholat dan menyembelih hewan kurban. Tuh yang ngejek-ngejek kau tuh nggak usah didengerin. Mereka yang putus. Nah, putus dari mana? Putus daripada rahmat Allah. Nah, dari sini dalil bahwa ternyata surah lain selain Fatihah itu juga Nabi memulainya dengan basmalah. Maka oleh karena itu dalam mazhab Syafi'i, dia ini adalah bagian daripada surah-surah yang lain juga. Kecuali surah Bara'ah. Kecuali surah Bara'ah, surah ke-9. Maka di sini dikatakan kalau baca surah Bara'ah, apa awalnya tuh? Bara'atum minallah. Bara'atum minallah, lupa nggak ingat saya. Ayat. Jadi kalau seandainya baca ayat itu, baca awal daripada surah Bara'ah itu, di sini hukumnya, nah,
wa tukrahu awwaluha. Nah, wa tusannu asna'aha inda Imam Romli. Menurut Imam Romli, baca bismillah di awal surah At-Taubah itu hukumnya makruh. Tapi kalau misalnya kita baca surah At-Taubah sampai 5 ayat atau 10 ayat, besok mau disambung. Nah, pas mau nyambungnya berarti kan mulai bukan dari awal, tapi dari tengah. Maka hukumnya sunnah menurut Imam Romli. Kalau betul dipangkal, apa pangkal itu? Nah, bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladina ahadtum minal musyrikin. Nah, kalau kita baca itu pakai, ini contoh aja nih, bismillahirrahmanirrahim, bara'atun minallahi, itu makruh, nggak boleh. Yang seperti itu nggak boleh. Berdosa nggak? Versi Imam Romli makruh saja, nggak sampai berdosa. Tapi kalau seandainya kita udah baca 3 ayat, kemudian besoknya mau kita baca lagi, kita lanjut bismillahirrahmanirrahim illal ladzina ahadtum, itu boleh, sunnah bahkan menurut Imam Romli. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar wa inda Bani Hajarin, dan menurut Imam Ibnu Hajar, tahrumu awwalaha, haram di awalnya, bukan makruh, berdosa kalau baca bismillah di awal surah Baro'ah, berdosa, nggak boleh. Jadi bagusnya dibaca nggak? Enggak, khilafnya bainal makruh wal haram, nggak ada yang baik di situ. Nah, kemudian gimana kalau tengahnya? Wa tukrahu asna'aha, dan dimakruhkan di tengah-tengahnya. Kalau Imam Romli di tengahnya apa tadi? Sunnah. Kalau Imam Ibnu Hajar di tengahnya makruh. Nah, di awalnya Imam Ibnu Hajar haram, Imam Romli makruh. Nah, kenapa nggak dibaca seperti itu? Nah, di sini dikatakan li'annal maqamala, bukan di apanya nih ya, ini i'anahnya. Li'annal maqamala yunasibur rahmata li'annaha nazalat bisayf. Karena tempatnya itu nggak sesuai untuk rahmat. Karena surah Al-Baro'ah diturunkan berkaitan dengan menghunus pedang, dengan perang. Jadi udah nggak dibaca lah itu. Ada yang mengatakan karena memang masih seperti lanjutan antara surah Al-Anfal dengan surah Al-Baro'ah. Tapi kebanyakan ulama memberikan alasan yang ini, bahwasannya dia itu berkaitannya dengan menghunus pedang, bukan atau tidak cocok dengan rahmat. Nah, wa ma'a tashdidatin fiha. Nah, dah jam berapa nih? Nah, insyaallah inilah 10 menit tanya jawab, setengah 10 kita bubar. Minta izin malam ini setengah 10 bubar. Ini saya kalau udah pinggangnya agak kumat, agak ampun kayaknya. 10 menit ada pertanyaan, silahkan.